Nikon sekarang paling diburu orang tuh Nikon D750. Oh iya. Itu seberapapun stok yang gue masukin, entah dapat dari sini, dari lokal Jakarta sekitarnya, atau gue dapat dari luar gitu ya, itu nggak sampai seminggu pasti habis. Tapi yang paling banyak dicari itu yang A7 Mark II-nya. Karena mungkin value-nya, harga dan ininya betul. udah. Fuji tuh yang paling value itu XT seri. Oh, XT ya. Ya, XT sama X Pro lah ya. Tapi barangnya kosong, sudah laku. 6D, sorry. Yang paling banyak dicari di seri Canon tuh 6D. Oh, 6D. Ya, itu jauh lebih cepat dibanding yang 5D Mark IV. Sebabnya kenapa? Sama. Ketemu lagi dengan gue Pinky Mirror di channel Pinky Mirror TV. Hari ini gue berada di STC Senayan. Akan menuju ke toko Zenith untuk ketemu teman gue Aldo. Temen yang udah berbisnis di fotografi second sejak lama ya, dari tahun 2000-an ya, jadi 20 tahun lebih. Di sini kita akan ketemu dia dan berharap bisa mendapatkan cerita-cerita bagaimana sih dunia kamera second itu. Oke, langsung aja guys. Bro, Woi, sibuk? wah, baik. Apa kabar? Iya, gue sekarang punya channel YouTube baru. Oke. Jadi konsep YouTube gue sekarang kan lebih kayak majalah. Jadi ngebahas nggak cuman fotografer atau kamera atau apa, tapi ya hal-hal di luar itu juga kayak dunia fotografi second hand ini ya. Oke. Ya. Oh, sih. Marketplace-nya ini juga sebenarnya big business banget kan. Betul. Dan lu udah berapa 20 tahun lebih kali di 20 tahun di ya, bisnis udah ini. lama wih. Udah bangkotan di bisnis ini. Gue yakin pemirsa Pinky Mirror TV juga akan tertarik dengar cerita-cerita lu ya, misalnya. Oke, benar. Pengen tahu kamera apa sih yang paling laku sebenarnya kan dari ini, atau enggak bagaimana cara membeli kamera yang baik itu kalau second tuh apa yang harus dilihat. Nanti semua tolong lu jelasin lah. Oke. Kita coba bahas nanti ya. Oke, sebelum kita mulai ke pertanyaan tadi, mungkin kita bisa ngobrol dulu. Lu bisa ceritain bagaimana lu pertama kali bisa terjun ke dunia jual beli kamera second ini. Jual beli kamera second udah lama banget ya. Iya, makanya Mungkin udah, kalau jual belinya berarti udah hampir 20 tahunan ya. Pertama pas zamannya kuliah, hobi motret gitu kan, ikut dulu istilahnya UKM ya, unit kegiatan mahasiswa. Dulu gua kuliah di Perbanas, ikut namanya SFC, Sled Photography Club Perbanas. Jadi beli barang, zaman dulu beli di Pasar Baru, zaman dulu sentralnya kamera bekas kan di Pasar Baru. Beli di Pasar Baru, ikut klub, tiba-tiba ada teman anak kampus, gue mau ikut klub tapi nggak punya kamera lu gue bayarin deh. Yang bener, iya. Dulu gue punya kalau nggak salah Canon AE1. Gue beli dulu 400.000 sama lensa. Dibayarin sama dia 650. Zaman gue dulu jajan satu bulan itu 500. Berarti kan gue dapat 250.000. Dari situ, wah enak ya. Tapi cuman selingan-selingan doang ya. Terus berkutat, lulus kuliah, kerja di salah satu BUMN. Main sambilannya jual beli kamera sambil motret. Makin kesini, makin bertambah tahun, persaingan motret kayaknya makin keras. Dan gue merasa mencoba kok jual beli kayaknya lebih simpel buat gue gitu ya, nggak terlalu banyak prospek klien segala macam. Akhirnya kamera bisnis fotografinya gue tinggalin, gue konsennya malah ke jual beli sih, seperti itu. Gitu. Iya. Cuman modal awalnya tuh gimana, gede nggak sih? Dulu tuh modal awal mungkin nggak seperti sekarang ya. Dulu mungkin kalau nggak salah gue dapat BUMN-nya dulu bubar, dapat pesangon juga nggak gede, mungkin sekitar 15 juta dulu. Gue ingat banget tuh dulu kalau kita mau jual kamera, dulu belum ada marketplace kayak sekarang ya. Kita mesti COD. Itu gue berangkat dari rumah bawa tas Lowo Pro, yang backpack tuh, zaman dulu hit banget ya. Itu isinya barang dagangan udah. Keluar dari Tangerang tuh rumah gue, jam 11, jam 12. Jam
pokoknya jam 12 udah ada di sekitar Jakarta buat COD-an. Jadi apa yang gue buka, udah itu barang-barang gue. Biasa, zaman dulu belum ada WhatsApp juga, kita SMS-an, telepon-teleponan sama orang, janji di kantor orang, anterin, COD, masuk, ya udah pulang. Dapatnya dari mana tuh si pembeli-pembelinya itu? Zaman dulu awalnya gue dari namanya ada Indonik, itu klubnya grup Yahoo-nya anak-anak Nikon. Dari dulu tuh gue awalnya pemakai Nikon kan. Udah itu pindah ke FN. Dulu ada situs namanya photographer.net. Nah ini salah satu situs yang gue rasa membesarkan nama gue tuh, Zenith Photo tuh ya dari photographer.net itu. Iya betul-betul, gue juga inget. Gue bahkan kayaknya pernah jadi moderator deh di jual beli itu. Iya benar, moderatornya benar ya. Gue inget di FN gue yang bikin, jadi waktu itu kan kayak orang ada yang bilang masih bagus apa, tapi terus gue dapat dari luar negeri, oh kalau like-nya tuh kayak gini, kondisi A plus, apa B, C, ini. Itu gue yang bikin tuh, jadi biar sama-sama ada kesamaan tuh dijual beli di FN tuh. Iya betul. Wah gila tuh, FN tuh udah lama banget ya bro ya. Udah lama banget ya itu. Iya. Nah ini sekarang kita ketemu di STC Senayan ya, tempat lo yang ini. Tapi kayaknya sebelumnya udah pernah di mana gitu. Iya, pindah. Itu udah dari mana, di mana aja gimana perjalanan toko lo ini nih? Perjalanannya dulu awalnya kan gue bilang cerita yang gue pakai backpacker muter-muter Jakarta gitu kan, jualan pakai bawa satu backpacker. Udah gitu terbersit. Dulu sempat pernah punya studio. Awal-awal gue pertama kali di PHK buka studio di daerah Tangerang. Ya nggak jalan lah ya, otomatis studionya cuma dapat beberapa klien. Akhirnya pertama kali gue buka toko itu di Lipo Karawaci. Jadi orang taunya dulu Zenith itu ada di Lipo Karawaci. Di sana mungkin sekitar 4 tahun lebih. Dari Lipo Karawaci baru pindah ke Kemang. Di Kemang udah lama lah. Kemang kalau nggak salah hampir 6 tahunan lah ya. Kita ketemu dulu di Kemang ya. Iya, dari Kemang pindah diajak sama teman buka aja di STC biar kita jadi komunitas bareng di sini, dia bilang. Nggak usah takut istilahnya. Ibarat tukang durian, semakin banyak pedagang, semakin banyak yang datang. Dulu di STC kan nggak terlalu banyak pedagang kamera kan. Akhirnya masuk di STC. Dan sampai sekarang udah masuk tahun ke-4 kayaknya saya di STC ya. 4 tahunan lah. Kayak lebih deh. Dia dulu di lantai atas, dulu di atas satu, ya. Sekarang baru 4 bulan pindah ke bawah. Oke. Terus jualannya sekarang kamera lensanya apa udah ada laptop atau apa? Sebenarnya dulu apa aja kita ambil, tapi back to basic kembalinya ya ke kamera sama aksesorisnya aja ya, kamera. Karena dulu gue sempat ingat lo sempat jual dulu iPhone juga apa? Iya, dulu suka ngambil di luar, ada MacBook, ada kadang dulu jam tangan, sampai kadang orang kalau beli kamera dulu bayarnya pakai, gue ada jam tangan nih. Gue ada itu robot-robotan segambreng itu juga. Gue punya robot-robotan seharga sekian ratus. Gue mau tukar kamera. Lu atur berapa gitu kan? Gue kan mikirnya kan yang penting ada untung, Jadi kalau ada untung gak usah ditolak gitu kan. Apapun jenis pembayarannya yang penting masih bisa dijual kembali, ya udah gue ambil. Nah terus menurut lu kalau sebenarnya orang yang jualan kayak gini itu bagusnya emang bisa motret juga, apa nggak harus sih? Apa yang penting jago jualannya aja? Jago jualan sih harus, tapi ngerti kamera gua rasa sih wajib ya. Soalnya kalau nggak ngerti kamera, kan kamera ini setiap tahun tuh keluar yang baru gitu ya. Soalnya kalau kita nggak ngerti kamera, takutnya nggak update, kita tetap ke barang ini, kita mau jual segini, ternyata harga barang udah cepet turun gitu ya. Kita kan masih ngikutin arus ya. Jadi kamera apa yang bagus, yang kurang bagus. Betul. Gitu. Nggak mesti setiap kamera kita ngerti speknya ya. Cuma sengaja kita tahu, oh kamera ini lagi in sekarang. Kamera ini udah out of date gitu kan. Jadi dengan ada pengetahuan motret, pengetahuan tentang kamera, bisa motret, gua rasa itu udah nilai tambah ya gitu ya. Itu cari taunya lu gimana cara untuk nambah ilmu lu itu supaya lu tahu? Ya kan merek kamera banyak banget kan? Benar. Sometimes yang ngajarin malah customer sih. Jadi customer kan yang nanya, gue mau kamera ini dong, gue mau kamera ini. Kalau cuma sekali 2 kali kan kita masih ini, tapi kok semakin banyak yang nanya ya, berarti ini ada something yang spesial, mau nggak mau
kru kita di sini juga update nih. Kalau misalnya Nikon keluarin jenis yang baru, apa sih feature barunya gitu kan? Sony ngeluarin feature baru nih, apa sih yang baru gitu kan? Seenggaknya ketika orang datang, kita bisa jelasin. Meskipun sekarang kebanyakan kan via online jarang sih orang ini ya. Biasa orang kalau orang nanya, Google aja speknya gitu kan. Tapi kita kalau buat jual beli segala macam, orang datang ya kita mesti harus bisa ngerti ke mereka. Kalau umur kamera second itu paling muda berapa ini lu pernah punya? Apa jangan-jangan cuma berapa hari orang beli udah jual? Ada orang yang baru beli pun langsung dikasih ada. Dia bilang, tapi biasanya alasannya kalau nggak salah beli, kalau nggak barang dikasih. Oh, hadiah. Ada giveaway gitu kan. Iya. Saya dikasih, tapi saya nggak ngerti makainya gitu kan. Saya dikasih, tapi saya nggak suka modelnya gitu kan. Salah beli juga banyak. Saya ternyata bukan beli yang ini tidak sesuai spesifikasi kita gitu ya. Mungkin dia cari yang buat videonya bagus, vlognya, tapi yang dibeliin orang tuanya bukan seperti itu, dijual gitu. Yang kayak gitu-gitu tuh yang biasanya bagus ya, karena masih kondisinya pasti kan karena umur baru berapa hari gitu kan. Nah, sekarang pengen nanya aja tentang kompetitor ya. Kompetitor, kalau dulu kayaknya makanya gue bilang, lu tuh bisa dibilang yang salah satu yang pedagang besar lah gitu loh. Ya, tapi sekarang kok kayaknya gue lihat lebih banyak ya. Gue nggak terlalu ini juga. Terus gimana lo cara mensiasatinya tuh? Ya, kompetitor sekarang sih gue bilang semakin ramai ya. Dulu sih setiap daerah paling cuma ada 1-2 orang yang pegang kamera bekas gitu ya. Semakin kesini apalagi sudah ada marketplace gitu ya, itu sekarang gue rasa tiap kota, tiap daerah udah ada pedagangnya masing-masing ya. Udah kayak jualan handphone ya. Jadi kalau zaman dulu orang dari Jawa, dari Sumatera, Kalimantan mau jual kamera, mereka kirim barang dulu ke gue. Gue cek oke segala macam, bayar gitu kan, transfer. Tapi zaman kalau sekarang ya di Jawa, yang di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Sumatera udah ada pedagangnya sendiri-sendiri. Daripada kirim ke Jakarta lebih jauh kan? Betul, lebih cepat dagang lempar ke tim kota sendiri gitu kan. Nah, nanti mereka biasa jual udah ke marketplace gitu ya. Jadi mensiasatinya ya kita harus pintar-pintar cari barang deh. Cari barang biasanya ya kita ambil dari luar gitu kan. Jadi sampai luar segala ya ini. Mau nggak mau buat menyiasati, soalnya kalau kita nggak dapat barang kita nggak punya yang kita jual gitu kan. Sekarang mau nggak mau kan harus ikut stand juga, ikut di misalnya di Tokopedia dan sebagainya. Nah, toko Zenith ini ada di mana aja nih? Kita ada di Tokopedia, di Bukalapak. Sementara sih marketplace 2 itu yang kita post seluruh barang ya. Tempat Instagram jualan nggak? Instagram jualan juga. Cuman Instagram biasanya emang agak lebih kamera, kita postnya kamera-kamera kayak Leica gitu ya. Nah, kalau di kondisi sebelum pandemi dan setelah yang lagi pandemi ini, maksudnya kebiasaan orang belanjanya tuh udah beli dari Topet aja, apa masih banyak yang mau datang ke sini tuh, persentasinya kira-kira berapa ini ya? Kalau walk-in customer gitu ya, walk-in customer sebelum sama sesudah, sebelum sama sekarang masih COVID itu pasti berbeda sih ya. Cuman sih udah lama sebenarnya walk-in customer kita emang kalau persentase jual di toko tuh kita udah 70% via marketplace. Entah itu dari Tokopedia, entah itu Bukalapak, entah itu orang transfer langsung, kita kirim barang gitu ya. Sisanya ya 30% walk-in customer. Iya. Cuman kalau bicara omset sebelum COVID sama sudah COVID, ya pasti turun ya. Cuman sekarang sih udah agak lumayan naik lagi nih. Asal jangan sampai ada embel-embel PPKM level sekian gitu ya. Biasanya kan orang juga ketika udah PPKM tinggi gitu kan, orang jadi malas keluar rumah, mau kemana-mana bingung, punya kamera mau dipakai buat apa gitu kan. Sekarang gue pengen nanya, biar gampang per brand aja kali ya. Kalau kayak kamera Nikon nih, yang banyak dicari itu tipe apa nih yang ini? Kalau Nikon, di sini gue stok nggak banyak ya. Cuman kalau yang Nikon sekarang paling diburu orang tuh Nikon D750. Oh iya.
Itu seberapapun stok yang gue masukin, entah dapat dari sini, dari lokal Jakarta sekitarnya, atau gue dapat dari luar gitu ya, itu nggak sampai seminggu pasti habis. Nggak kaget sih gue kalau itu. Iya, soalnya 2750. entah kenapa 2750 tuh kayaknya hit di dunia fotografi ya. Pokoknya secondnya pasti dicari orang. Dengan harga segitu, dengan feature yang bagus, gue rasa sih udah oke banget ya 750 deh. Itu number one sellers kita kalau buat di Nikon ya. Oke. Kalau nomor 2-nya? Nomor 2-nya ada D610, Z6. Cuman Z6 kita barangnya agak jarang masuk gitu ya. D610 masalahnya sempat tahun lalu gue lihat barunya aja udah 10 juta. Benar, dulu sampai 10 juta kan. Sekarang second-nya kita bisa jual di 10 juta. Sekarang 10 ya, 9 juta. jutaan lah, 9 juta sampai 10 juta kalau perfect condition ya. Kalau second biasa 9 jutaan. Makanya gue waktu itu sempat bilang, begitu gue lihat 9,9 ini, Iya. ini wajib beli. Udah langsung habis sih yang di Nikon, emang dia ngabisin doang. 610 soalnya emang walaupun kamera tua tapi full frame ya. Betul. Jadi menurut gue emang worth it banget. Misalnya kayak D700 aja kayak gini nih, meskipun D700 kan zaman kita dulu ya. Ini masih dipakai sama orang-orang kok. Iya. Ya, buat fotografer outdoor segala macam yang nggak terlalu peduliin low light dan nggak main video. Ini rekomen banget kan D700. Sekarang cuma harga 5-6 jutaan kok. Iya. Mungkin kalau video harus ke set. Kalau gue bilang. Harus ke set ya. Nah. Tapi kalau untuk still sih yang DSLR gini juga masih sangat ini banget. Ini tapi barang lu mulus-mulus banget gimana? Jadi kalau yang jelek lu nggak terima apa gimana nih? Agak-agak selektif aja sih ambil barangnya. Itu. Iya. Oh, satu lagi yang biasa laku tuh D4S itu juga lumayan laku. D4, D4S. Jadi masih banyak fotografer sport maunya yang kamera segede-gede gaban gitu ya. Yang gede-gede buat mau motret. Sekarang saya tanya, Mas nggak capek Mas? Yang justru lebih nyaman yang gede karena kita lensanya juga gede-gede, jadi handlingnya pas. Ya, cuman nyari barangnya juga agak-agak susah di sini sekarang. D500? D500 juga oke kok kebetulannya. Cuman tetap kalau dibanding D750 juaranya sekarang. Iya. Tapi D500 sekarang udah discontinue. Discontinue. Baru berapa hari yang lalu lah kalau gitu gue baca. Udah harganya juga lumayan tuh. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke Sony. Nah, ini pendatang baru yang tiba-tiba malah kayak nyodok ke atas ya. Iya, benar. Sony kalau yang paling hit dia sebenarnya, nah ini masih ada nih baru masuk nih, A7 Mark III. Oh, udah ada ya. Ya, A7 Mark III ini lumayan banyak banget yang nyari. Tapi yang paling banyak dicari itu yang A7 Mark II-nya. Karena mungkin value-nya, harga dan ininya udah. Kalau harga second-nya A7 Mark II mungkin sekitar 10 sampai 11 gitu ya. Yang ini kan harganya masih 20-an. Harganya sweet spot lah kalau betul. Bilang. Jadi A7 Mark II tuh banyak banget yang cari gitu kan. Tapi Sony kalau yang paling laku ya A7 Mark II, A7 Mark III. Tapi semua Sony rata-rata sekarang laku. Fast moving ya benar ya. Asal harganya cocok, dia cepat laku, gitu ya. Kemarin yang paling banyak dicari ya seri A7-nya lah, A7 Mark II. Kalau yang crop factor-nya itu yang kecilnya itu dia mungkin yang A6400 ya. Oh, 6300 tapi lagi nggak ada barang. Nah, ini di sampingnya ada Fuji. Ya. Fuji. Ini XH1 nih. Fuji juga banyak peminatnya. Cuman emang kalau kita ngangkat Fuji ini agak sedikit bingung. Kadang-kadang soalnya kalau dia lagi promo harganya dropnya bisa setengah. Promo 30%, promo 40%. Kita yang dagang kan bingung. kita setting harga ambil berapa. Tapi kalau di seri Fuji itu yang laku X Pro 2, XT2, pokoknya kamera-kamera yang di harga 9-10 jutaan lah ya. Oh, jadi memang angka-angka segitu ya yang betul. Istilahnya mayoritas fotografer tuh senangnya main di situ ya. Iya. Udah lumayan terjangkau lah. Ini XH1 juga sama. Dulu barunya lumayan. Sekarang second-nya cuma di angka 13 jutaan. Udah sama booster gitu ya. Jadi yang paling value mana ini? Yang paling value kalau Fuji? Fuji tuh yang paling value itu XT seri. Oh, XT ya. Ya, XT sama X Pro lah ya. Tapi barangnya kosong, sudah laku. Iyalah. Ya, ciri khasnya memang biasanya barang yang
dicari itu pasti cepat banget habis ya. Cepat habis. Nah, ini kayaknya terakhir nih. Canon. Canon, ya rajanya. Kamera sejuta umat. Sejuta umat. Kalau Canon, ya DSLR-nya dia masih hit di 5D Mark IV ya. Ini 5D Mark IV? Iya, 5D Mark IV tuh videografer, fotografer tuh masih cari ini. Udah harga berapaan nih sekarang? 5D Mark IV sekarang udah di angka 25 sampai 27-an ya. Kadang 24 bisa dapat gitu kan. Buat kamera yang feature gua rasa wow sih ya, udah oke lah ya harga segini ya. Yuk, dia kan melanjutin dari 5D Mark II aja waktu itu kan udah legend kan. Betul, 5D Mark II zaman dulu legend banget kan. Ini terus sekarang udah Mark IV. Tapi gua rasa ini katanya udah terakhir semua DSLR ya, bener? Semua DSLR kalau Canon udah selesai. Ya, dia ganti kayak EOS R. Ya, EOS R-nya juga stok terakhir kita kemarin udah laku. Sisanya paling yang MM series begini, yang kecil-kecil. Tapi ya ini kayaknya M6 Mark II gini ini banyak vlogger-vlogger pakai ya. Iya. Yang pokoknya layar bisa dibalikin begini buat selfie. Canon sih oke nih kalau buat kamera kecil gini ya. Saingannya paling ya si Sony itu ya. Kalau buat yang kecil-kecilnya. Nah, tadi lupa nanya, kalau Canon ini yang juaranya yang paling banyak nyari, yang paling banyak dicari itu? Kalau Canon yang paling banyak dicari ya. Apa masih kemahalan 5D Mark IV ini? Dia emang di 5D Mark IV ya, soalnya di kelas bawahnya di 5D Mark III. Kalau gue sih ngerasanya nggak perputarannya nggak secepat 5D Mark IV malah ya. Kalau seri 1 tuh? Seri 1, 1D. 1D oke, tapi kita mesti ketemu wartawan sport. Kalau nggak wartawan sport pakai kamera yang apalagi pemakai baru ya. Lihat kameranya udah serem begini kan. Kalau zaman dulu kan semakin gagah ya. Anak zaman sekarang tuh senangnya yang kecil-kecil ya. Iya, kalau gue justru malah dari dulu karena kayak Nikon kan gue dari F5, F4, F5, D1. Jadi kayak gini tuh udah ini. Udah biasa. Begitu saya 7 gue malah agak kok jadi kecil nih gitu ya. Iya, kalau zaman sekarang dikasih kamera begini, waduh, berat mas gitu kan. Nah, jadi ini tetap ada pak, segmennya pasti ada, cuman nggak sebanyak yang seri-seri 5D Mark IV-nya ya. 6D, sorry, yang paling banyak dicari di seri Canon tuh 6D. Oh, 6D. Iya, itu jauh lebih cepat dibanding yang 5D Mark IV. Sebabnya kenapa? Sama range harganya di 10 jutaan. Jadi ini salah satu best sellernya kita di Canon 6D. Ya, secara logika sih emang istilahnya buat ngupgrade barang gitu ya. Orang baru mulai motret ngumpulin dikit-dikit, ganti body 10 jutaan tuh benar. masih enak gitu loh. Daripada langsung yang 20 juta, 30 juta, udah berat jadinya. Iya. Waduh, lumayan nih dapat pencerahan, karena gue juga udah lama nggak tahu ya harga-harga pasar dan barang-barang. Ada zaman dulu sih, nggak tahu sekarang ya, yang bilang kalau lebih baik beli lensa second. Kalau body, mending beli baru. Karena nanti rusak lah segala lebih ribet gitu loh. Kalau lensa lebih aman. Menurut lu, pendapat kayak gitu, bener apa enggak? Apa udah nggak tepat apa gimana? Kalau gue, salah satu dulu yang nyaranin orang juga seperti itu. Kalau punya budget lebih, mendingan beli body baru, lensa bekas. Karena body itu kan banyak mekaniknya, elektroniknya. Kalau lensa nggak terlalu, maksudnya lebih rentan rusak body dibanding lensa. Cuman kayaknya zaman sekarang sih gue lihat kamera-kamera sekarang udah oke banget ya. Mereka punya quality control juga oke ya. Jadi beli kamera bekas pun selama harganya masuk di akal, silakan. Makanya gue bilang kayak Sony, Nikon itu sekarang baru ke bekasnya pun sekarang udah nggak jauh ya. Kalau zaman dulu kita jual baru ke bekas bisa beda 40%, 30%. Kalau sekarang kadang-kadang beda-beda 20% pun orang masih berani ngambil bekas. Kalau gue tanya kenapa sih tetap ngambil yang bekas? Kan lumayan, sisa 20%-an bisa dialihkan buat beli lensa-lensa aksesorisnya. Jadi selama bisa beli kamera bekas yang
dari pedagang yang bisa bertanggung jawab, Iya. barangnya juga oke. Gua rasa sih nggak ada masalah ya. Beli bekas juga lumayan bisa menghemat duit, bisa buat dialokasikan buat yang lain lebih dananya. Oke. Nah, tadi kita ngomong body kan, lensanya kita belum ngomong. Nikon ada lensa-lensa tertentu nggak yang banyak dicari gitu? Nikon biasa yang dicari orang ya lensa-lensa telenya dia 70-200, 24-70 seperti biasa sih ya. Kalau nggak yang kayak gini lah, ini banyak yang dicari orang juga nih. Ini 8 mili 18. Oh, iya. Lensa harga 4-5 jutaan ya. Tapi bokehnya bisa Ya, bagus, ya kan? kualitasnya bagus. Kualitasnya bagus. Nah, ini biasanya orang yang suka baru pertama kali motret pasti mau yang belakangnya bokeh-bokeh, ngambilnya yang 8 mili ini. Tuh. Iya, iya. Nah, kalau Sony, Sony juga sama. Sony itu yang diambil. Wah, Sony kita juga stok lensanya habis ya. Sony 85 kan, tapi sekarang percaya nggak percaya sih lensa-lensa seperti kayak gini tuh justru malah jadi booming ya. oh, ini apa nih? Sigma. Oh, Sigma. Sigma 35 mili. Buat Nikon, buat Canon, buat Sony. Sigma tuh sekarang mungkin karena kalau kita bicara Nikon 3514-nya harganya kan bicara 14 juta, 13 juta. Sigmanya cuman harga 8 juta. Iya, iya. Bokehnya dapat, ininya dapat. Jadi lensa ini juga salah satu lensa favorit kok. 35. Jadi yang dicari orang tuh biasanya emang lensa fix. Kalau yang Sigma ya 50, 85, 35. Yang art gitu suka Yang ada art. bekasnya? Ada juga? Banyak. Banyak. Nggak banyak sih, Bang. Kita emang kalau kita yang kita cari buat kita beli yang art ini, Art, karena art ini banyak yang nyari gitu kan. Iya, iya, iya. Easy kami go lah istilahnya Iya. kan. Easy kami susah mah. Oke, itu Fuji, Fuji lensa apa? sama lah. Pokoknya semua kalau lensa semua lensa fix lah. Fuji dari 3514, 56, terus 23. Tapi yang biasa dicari orang standarnya ya 35 sama 50. Meskipun dia crop factor ya, tapi ya basicnya seperti itu kok. Oke. Sama terakhir Canon. Kayaknya nggak ada lensanya nih. Ada. Lensa. Cuman 1740 tuh. 1740 ada lensa-lensa. Kalau Canon kan yang terkenalnya zaman dulu tuh lensa-lensa kayak gini ya. Apa istilahnya? Si moncong putih kita nyebutnya dulu ya. Iya. Lensa putih. Dia banyak dicari yang kalau Canon itu selain fix 2470, 70-200 IS Mark II, 1635 itu banyak kok dicari sama orang. Nah, ini gua ada topik sedikit. Canon mirrorless-nya 2018 mulai keluar. Nikon juga 2018. Sony udah duluan. Kira-kira menurut lo melihat perkembangan sekarang, berapa lama sih bahwa orang mulai akan kayak Canon mulai mirrorless, Nikon mulai mereka akan main di mirrorless gitu? Kalau gua bilang Sekarang udah, maksudnya kayak sekarang kan mencari lensa R bekas gitu kan masih susah ya. masih susah. Nikon juga udah ada set bekas. Z bekas sudah ada. Oh, udah ada. Cuman sekarang mungkin Canon juga udah mulai pintar ya. Dulu kan dia setiap beli EOS R series dia kasih bundling adaptor buat lensa L bisa masuk ke body mirrorless kan. Cuman sekarang itu mulai dihilangin karena mereka udah fokus biar yang beli EOS R ya dia harus beli lensanya Lensa yang baru. R system juga gitu kan. Kalau yang sekarang ini kan semua pakai adaptor, Kalau Sony kan memang udah ngeluarin mirrorless, semua lensanya udah support kan, nggak usah pakai adaptor. Nikon juga gue rasa harusnya udah berpikir seperti itu ya. Tapi R itu masih dikit barangnya apa? Udah banyak yang jual-jual ini juga? Kalau bodinya banyak, kalau lensanya emang agak jarang ya lensanya ya. Karena orang masih pakai ya, body Masih mungkin pakai, dia pengen soalnya kan ini ya. orang beli biasanya emang udah buat pakai ya yang ini ya. Sisanya juga orang kenapa jarang? Karena yang beli R-nya juga orang Masih sedikit. masih pakai daripada beli yang baru mahal, beli yang seri-seri lama seperti ini yang EOS series bisa hemat setengahnya cuma cukup pakai adapter. Nah, seperti itu sih udah. Nikon set tadi gimana? Udah ada juga? Ini konsep juga ada juga.
yang apa yang dia bisa? Z6, Z7 kali ya? Mereka Iya. upgrade ke yang Z6, 62 sama 72 kali ya? Yang banyak laku malah dibanding Z7, Z6-nya ya. Iya. Karena ya harganya tetap masalah harga ya. Iya. Harga, terus lensa bekasnya juga lumayan kok, yang dicari ya biasanya 35 ya. Tapi Z6 itu udah sangat bagus dan Betul. sebenarnya hampir semua kamera sekarang sih semuanya bagus. Bagus. Kalau menurut gue ya. Jadi maksudnya mau Z50 aja juga Z50 benar, ya. udah bisa. Cuman ya memang kembali ke budget kita aja sih Iya, kalau gua benar. bilang, bro. Oke, nah ini dari semuanya nih, yang menurut lu paling perputarannya paling kencang apa segala tuh apa kira-kira? Kalau gue sih ngerasa yang paling kenceng second hand ya, Nikon. Oh, masih Nikon ya? Gue tetap masih pegang Nikon. Karena mungkin base fotografernya masih banyak banget ya. Mungkin entah base fotografer barunya ataupun yang zaman dulu kan Nikon tuh kalau bicara kita flashback 10-20 tahun ke belakang kan Nikon juaranya ya. Sama Canon dah, saingan berdua gitu kan. Ya mungkin generasi-generasi dulunya bapak-bapaknya yang mewariskan ke anak-anaknya gitu kan. F-mount-nya masih bisa dipakai. Jadi pun fotografer-fotografer gue kirim-kirim keluar kota tuh juga banyak kan yang Nikon yang dipakai buat foto wedding segala macam. Mantap. Baru tahu juga. Tapi kan makanya kalau nggak ngobrol gini kan menebak-nebak doang. Kan kalau gini kan data jelas bahwa. Kalau buat toko gue ya, nggak tahu di lapak lain ya. Tapi kalau gue penjualan sih Nikon tetap nomor 1 sih bekasnya. Okay. Nah selain merek-merek mainstream tadi, ada kan yang ya Leica bukan mainstream lagi, dia kan ya dewa lah hitungannya ya. Nah kayak Leica gini juga gue lihat ada tuh dusnya. Ada. Itu gimana? Segmennya. Flow-nya kira-kira? Leica oke kok. Oke, Leica malah sebenarnya kalau gue bilang orang bilang dulu kalau bicara Leica, kamera mahal gitu ya. Kamera 40 juta, 50 juta gitu kan. Leica. Tapi zaman sekarang Canon, Sony, Nikon udah keluar yang harga segituan ya. Cuman kalau bicara tentang Leica emang kita nggak bisa bicara feature doang ya. Dia tuh ada lebih ke apa ya, pride kayak kebanggaan orang pakai Leica gitu. Ini ada pertanyaan gue yang tertarik banget gue mau nanyakan ini. Jadi dalam artian gini, kita udah tahu Leica itu fotografernya yang pakai rata-rata orang berduit, ya kan? Jadi mereka udah ngapain beli bekas? Betul. Ya kan? Teman-teman gue yang pakai Leica semua tuh yang bener-bener duit nggak ada seri ya. Mereka udah nggak mau tahu lagi. Ini yang menjadi pertanyaan gue adalah yang beli barang-barang secondnya Leica ini kayak gimana karakternya? Emang apa mereka juga memang para sultan itu juga nyari juga yang secondnya, apa ada fotografer yang ibaratnya lebih biasa tapi pengen pakai Leica apa gimana ya karakternya? Zaman sekarang tuh dulu kan orang pakai Leica itu lebih cuma buat foto human street gitu ya. Foto sehari-hari, foto iseng segala macam. Serius tapi maksudnya bukan buat kerja ya. Tapi sekarang udah banyak kok fotografer yang wedding itu pakai Leica. Oh gitu. Leica Q2, Leica Q, Leica SL, Leica M10. Bekasnya juga sekarang banyak juga yang cari. Soalnya tetap bicaranya kalau buat orang-orang tertentu lo bilang benar. Gue beda-beda 10-20%, ngapain sih gue beli bekas? Mendingan gue beli baru gitu kan. Tapi buat orang-orang lain 10-20% tuh udah lumayan besar. Kadang mereka beli body yang mahal, lensanya beli yang murah dulu sambil nabung. Kalau ada yang bekas-bekas baru mereka lensanya upgrade gitu kan. Emang ya Leica emang unik lah gue bilang gitu ya. Di depan gue lihat masih ada logo Hasselblad juga. Hasselblad, Rollei itu. Sekarang masih ada juga ininya. Masih. Sekarang semua yang analog itu udah setahun terakhir ya. Mungkin 2 tahun terakhir itu udah mulai bangkit dari kubur ya. Harganya juga malah jauh lebih gila dibanding yang zaman dulu ya. Kayak Leica tuh kalau bicara Leica malah kalau kamera-kamera analognya udah kayak nyimpen jam tangan ya. Zaman dulu misalnya kayak contohnya Leica M6 gitu ya. Mungkin 3 tahun yang lalu kita jual cuman di harga 18 juta. Kadang 15 juta. Sekarang kita bisa jual di angka 40 juta. Dan tahun ini kalau lu lihat YouTube gue minggu lalu, gue nulis tentang DigiSwap. Jadi
alat, taruh di belakangnya Leica, pasang ke iPhone. Oh ya, tahu. Nah, jadi menjepret masuk ke iPhone. Jadi kadang-kadang kan kalau kita beli film segala ya kan, lama kan, cuci dulu apa kan. Kalau ini ya lu jepret langsung masuk ke iPhone. Belum rilis, baru rilis tahun ini. Gua rasa kalau itu rilis mungkin yang penggemar analog itu makin nambah lagi. Gitu. Walaupun gue nggak gitu tertarik ya karena Tapi banyak kok sekarang yang gue udah nggak mau trade manual film udah lama banget. Hasselblad, Rolex itu semua sekarang gue rasa sih trennya sekarang lagi naik deh gitu aja. Entah kenapa naik, ya mungkin yang buat orang zaman dulu mau flashback, yang anak muda sekarang mau nyobain gitu ya. Kalau buat kita kan ngerasa udah zamannya kita udah pernah pakai gitu kan ya. Jadi buat orang lain harga sekarang sih gue rasa jauh lebih tinggi tapi tetap dibeli orang gitu aja. Nah, ini terakhir sebelum gue tutup, gue pengen nanya gimana lu kasih tip buat teman-teman yang pengen beli kamera bekas, lensa bekas, apa aja sih yang harus dilihat biar nggak ketipu gitu loh ibaratnya? Kalau beli barang bekas, pasti pertama yang mesti dicari trusted seller dulu deh. Penjual yang bisa dipercaya. Kalau beli online, lihat ratingnya. Semakin rating bagus, biasanya andai pun ada masalah, kita masih bisa komplain. Soalnya kan kita bicara barang elektrik ya. Kadang mulus pun, kadang ada masalah. Tapi kalau kita beli sama orang yang kalau punya toko lebih bagus, kita bisa komplain, ada apa-apa pun kita masih bisa dibantu. Tapi kalau lebih spesifiknya, kalau buat kamera, pasti ya sama kayak kita beli yang lain, lihat bodinya. Bodinya itu mulus apa enggak gitu kan. Terus semua fungsi harus kita coba. Menunya, videonya. Kalau beli kamera, sensor yang mesti dicek. Kalau sensor kotor bisa dibersihin, cuma kadang-kadang kalau sensor ada yang bersihinnya jorok, scratch gitu kan, nah itu mending nggak usah dibeli deh. Harga sensornya mahal. Kalau lensa paling cobanya ya sama. Lensa itu harus ya kalau mau nyari agak mahal, cari yang kalau Nikon kayak tulisannya kuning-kuning masih pada mulus gitu ya. Terus di dalamnya tuh kita terawang tuh pakai senter, nggak ada jamur. Bukan debu ya. Kalau debu tuh kadang-kadang ada pembeli yang rewel, Mas, ada debunya apa enggak? Soalnya gue jualan tuh udah berpuluh tahun, namanya debu tuh kadang di barunya suka ada ya. Apalagi lensa yang puspul kan. Kalau debu sih gue bilang debu oke. Tapi kalau jamur, nah jamur juga sebenarnya kalau orang yang mau sedikit repot, dapat murah beli, tinggal dibersihin. Cuman kadang-kadang kan orang nggak mau repot kan. Cari yang nggak ada jamur dah. Kalau emang nanti mau beli ternyata ada jamur mau alas ribet-ribet lagi ngirim buat servis, cari yang nggak ada jamur. Terus cek di autofokusnya, paling dekat, paling jauh gitu kan. Fokusnya normal apa enggak. Rasa sih seperti itu aja ya. Oke bro, waduh, thank you banget nih, udah dapat banyak penjelasan ya. Jadi buat teman-teman di Pinky Mirror TV juga semoga konten ini bisa membantu kalian ya. Buat yang suka konten ini silahkan di like ya, jangan lupa share ke teman-teman. Kalian juga jadi udah tahu ya kalau mau beli barang second apa gimana. Ya ini di STC ya, di Zenith Foto, bisa ke sana atau enggak cek di Tokopedia-nya juga segala ada. Tokopedia-nya apa namanya? Toko Zenith. Toko Zenith ya. Jadi ini. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama, bro. Long time no see ya. Ini benar-benar udah teman dari ya awal-awal FN lah ya. Betul. Kita kenalnya ya. Nggak berubah loh. Ketemu kayaknya udah hampir 8 tahun lalu ya, 8 tahun lalu masih begini aja penampakannya. Luar biasa, abet tua ya. Ya, gue waktu itu ingat, gue punya D3 ya, gue jual D3 gue ke ini. Dan waktu itu gue ketemu orangnya. Jadi lagi ada yang bilang itu beli punya gue juga nggak tahu dia tahu dari mana. Kayaknya namanya di itu lupa gue hapus. Yang beli D3-nya ya? Iya. Kayaknya mungkin gue yang bisikin, ini bekas punya fotografer terkenal loh. Ya udah, oke, thank you banget bro. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di tayangan gue mendatang.